Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan anggota saya sendiri Adila Rahmania Lamuka dengan NIM 29142056 dengan rekan saya yang bernama Christian Owanto. Kami dari kelas B yang akan membahas tentang bab 9 mengenai company profile dan annual report. Langsung saja kita ke PPT-nya. Nah, langsung saja saya jelaskan apa itu company profile. Company profile atau profil perusahaan adalah produk tulisan praktisi public relation yang berisi gambaran umum perusahaan. Perusahaan bisa memilih poin-poin apa saja yang ingin ditampilkan pada publik. Company profile juga didefinisikan sebagai media representasi perusahaan. Saat ini pun company profile tidak hanya dalam bentuk cetak, tetapi bisa berbentuk audio visual atau dalam bentuk website perusahaan. Masuk pada fungsi company profile. Yang pertama, representasi perusahaan. Dengan kata lain, gambaran perusahaan digunakan sebagai alat membangun citra agar berbagai kelompok penekan dalam masyarakat mempunyai pemahaman yang benar tentang perusahaan. Yang kedua, pelengkap komunikasi lisan. Bisa digunakan untuk melengkapi komunikasi lisan demi terciptanya mutual understanding. Artinya, selain menukar informasi secara tatap muka, publik juga dapat melihat info pada company profile agar terciptanya mutual understanding itu sendiri, atau yang dimaksud dengan kesamaan pikiran tentang suatu hal. Yang ketiga, menghemat waktu transaksi. Dengan adanya company profile, hal-hal yang berkaitan dengan bisnis tidak perlu dituangkan secara detail karena dapat dipelajari melalui company profile sebelum dan sesudah pertemuan. Lalu poin yang keempat yaitu membangun identitas dan citra korporat. Profil perusahaan yang dikemas secara unik, detail, dan jelas akan mencerminkan citra perusahaan sebagai perusahaan besar dan dapat dipercaya. Nah, masuk pada isi company profile. Yang pertama, sejarah perusahaan. Dalam sejarah perusahaan, mencakup informasi tentang pendiri perusahaan, jajaran direksi, asal-muasal, proses perkembangan, dan lain-lain. Yang kedua, filosofis perusahaan. Bisa disebut sebagai pandangan atau ideologi dasar perusahaan. Yang ketiga, budaya perusahaan. Di dalamnya terdapat nilai-nilai kunci dan konsep bersama yang membentuk citra anggota organisasi terhadap organisasinya. Misal, etos kerja tinggi, maju untuk semua, dan sebagainya. Lalu yang keempat, sambutan pimpinan. Sambutan dari direktur utama ataupun komisaris utama mengenai segala hal yang sangat berpengaruh pada aktivitas perusahaan dan rencana jangka panjang. Yang kelima, identitas perusahaan. Mencakup logo, uniform, interior gedung dan kantor, kualitas cetakan atau kualitas audio visual company profile. Yang keenam, visi misi strategi perusahaan yang akan menunjukkan bahwa operasional perusahaan dilakukan tidak sembarangan, tetapi melalui perencanaan yang matang dan berkesinambungan. Masuk pada slide berikutnya, poin ketujuh yaitu alamat cabang-cabang. Semakin banyak cabang perusahaan di beberapa wilayah, menunjukkan jalur distribusi yang merata, yang hasilnya akan mencerminkan kebesaran dan prestasi perusahaan. Yang kedelapan, gambaran tentang SDM. Cantumkan siapa saja figur pengendali termasuk tokoh-tokoh berpengaruh di masyarakat yang berkaitan dengan perusahaan. Hal ini bisa memberi keyakinan pada publik. Yang kesembilan, sistem pelayanan dan fasilitas yang disediakan. Dalam persaingan sekarang yang cukup ketat, pelayanan pelanggan memegang kunci strategis. Gambarkan kelebihan perusahaan dari sisi pelayanan yang membedakan dengan kompetitor. Yang ke-10, prestasi dan keunggulan perusahaan. Mencakup segala hal yang telah dilakukan perusahaan untuk kepentingan masyarakat. Yang ke-11, laporan perkembangan perusahaan, termasuk informasi laba rugi perusahaan. Ini adalah upaya menjelaskan kesehatan suatu perusahaan. Yang ke-12, deskripsi tentang jasa dan produk yang ditawarkan, termasuk gambaran tentang pasar, lokasi pabrik, distributor, market share, grafik pertumbuhan usaha, dan sebagainya. Yang terakhir, program pengembangan di desa datang, termasuk pelatihan-pelatihan, rencana pengembangan produk, pengembangan pasar, dan sebagainya. Nah, lanjut pada slide berikutnya tentang media company profile. Media cetak sangatlah unggul dalam company profile. Berikut beberapa keunggulannya.
Yang pertama, terdokumentasi dan terekam. Publik bisa secara mudah membawa dan menyimpannya di rumah. Media audiovisual maupun internet harus menggunakan alat khusus untuk dapat merekam dan mendokumentasikan. Yang kedua, dapat diulang-ulang. Company profile dapat dibaca berkali-kali sehingga memudahkan daya ingat. Yang ketiga, lebih luas jangkauannya. Bentuk cetak dimungkinkan dapat menjangkau publik secara luas. Masuk pada bagian annual report atau laporan tahunan. Annual report adalah produk tulisan yang bertujuan menyediakan informasi, khususnya untuk investor, mengenai data-data finansial dan deskripsi tentang kegiatan operasional perusahaan. Annual report lebih baik dibuat secara terpisah sebagai suatu produk publikasi tersendiri. Diharapkan annual report lebih banyak berisi informasi tentang kondisi keuangan dan operasional perusahaan yang berkaitan dengan pencapaian rugi laba. Masuk pada bahasan yang terakhir adalah isi annual report, yang mencakup kondisi finansial, laporan dari pimpinan perusahaan, deskripsi tentang perusahaan mencakup penjualan, posisi perusahaan di pasar, kegiatan pemasaran dan aktivitas operasional perusahaan. Yang keempat, deskripsi tentang penggunaan modal dan implikasinya terhadap pengembangan perusahaan. Yang kelima, pernyataan auditor tentang kondisi keuangan perusahaan. Dan yang keenam, preview tentang 5-10 tahun ke depan. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.